Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di konten pembelajaran bersama Amel. Kali ini kita akan membahas dan menganalisis terkait dengan contoh puisi satu baris dan dua baris sebagai penguatan materi dari materi-materi sebelumnya yang pernah Amel sampaikan. Nah, teman-teman penasaran tidak sih dengan materi kali ini? Yuk ikutin videonya. Oke teman-teman, kita mulai pembahasan kita terkait dengan ciri-ciri puisi satu baris dulu ya. Jadi, karakteristik dari puisi satu baris ini yang pertama, kecenderungannya berisi 4 kata saja atau terkadang lebih. Yang kedua, hanya berisi satu baris saja sehingga puisi satu baris tidak memiliki bait. Yang ketiga, biasanya berisi sindiran, nasihat, perbandingan, dan pesan moral di dalamnya. Yang keempat, isinya singkat, padat, dan jelas. Untuk membuktikannya nanti kita lihat contohnya ya. Dan yang terakhir, menggunakan kiasan atau secara tersirat, sehingga tidak disampaikan secara langsung. Nah, apa-apa saja ya puisi satu baris itu? Yang pertama, ada yang dikenal dengan istilah bidal atau pameo nih teman-teman. Yang kedua, ada tamsil. Yang ketiga, ada peribahasa. Dan yang keempat, ada pepatah. Nah, Amel mau mengajak teman-teman nih untuk membahas yang keempat ini. Kita bahas dari bidal dulu ya. Jadi, berdasarkan pengertiannya, bidal merupakan jenis puisi lama dalam bentuk peribahasa sastra Melayu lama yang kecenderungannya berisi tentang sindiran dan peringatan. Bidal ini berisi kalimat singkat dengan makna kias. Bidal memiliki ritme sehingga faktor ini yang menyebabkan bidal masuk ke dalam kategori puisi. Lalu kemudian berdasarkan sejarahnya, bidal merupakan salah satu sastra tertua dalam kesusastraan Melayu. Nah, karakteristik dari bidal ini yaitu berupa kalimat singkat yang hanya terdiri 4 kata saja, yang bermakna kias dan figuratif dengan tujuan menggagalkan atau menyindir. Nah, bidal menjadi cara mengungkapkan pikiran dan perasaan secara tidak langsung menggunakan kata sindiran dan juga perbandingan. Contoh bidal yang cukup terkenal dan sering kita dengar yaitu pagar makan tanaman. Nah, artinya pagar makan tanaman ini adalah ketika ada seseorang yang dipercaya, lalu kemudian dia justru merusak hal-hal yang kita percayai tersebut kepada dia. Yang kedua, murah di mulut, mahal di timbangan. Nah, arti dari bidal ini yaitu mudah berjanji, tapi tidak mau menepati janji. Yang ketiga, ada juga nih bidal yang berbunyi hidup segan mati tak mau. Artinya, seseorang yang tidak mau berbuat apa-apa karena tidak memiliki tujuan hidup. Nah, Amel juga sudah membuat contoh dari bidal ini nih teman, karya Amelia Putri. Yang pertama, ada kucing berlagak macam. Nah, bidal ini berupa sindiran kepada seseorang yang sombong dan berlagak lebih dari kemampuannya. Maknanya, seseorang tersebut sebenarnya lemah atau tidak sehebat yang dia pikirkan. Yang kedua, ayam berkokok di tengah laut. Sindiran ini untuk orang yang bicara tanpa henti, tanpa memperhatikan konteks atau situasi yang tepat. Yang ketiga, ulat dalam bungkus kue. Nah, bidal ini bermaksud sebagai sindiran untuk orang yang berusaha menyusup atau menyelinap ke dalam situasi tanpa diundang. Selanjutnya, kita bahas terkait dengan tamsil. Nah, tamsil berarti menyerupakan atau memisalkan sesuatu dengan hal lain. Tamsil kecenderungannya sering berupa kalimat kiasan yang menggunakan kata ibarat atau mengibaratkan. Tujuan dari tamsil yaitu untuk membandingkan suatu perkara atau sebuah hal. Contohnya, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Arti dari tamsil ini yaitu semakin seseorang itu tua, semakin ada saja tingkah yang diperbuatnya. Contoh tamsil yang sudah Amel buat karya Amel sendiri yaitu yang pertama, hidup ini bak sebuah perahu di laut. Jadi ada pengibaratan di tamsil ini. Maknanya, hidup kadang-kadang tenang, kadang-kadang bergelombang, serta memiliki masa-masa tenang dan sulitnya tanpa dapat diprediksi. Yang kedua, tamsil yang Amel buat yaitu bekerja keras bagaikan semut. Jadi ada pemisalan ataupun pengibaratan di sini. Tamsil ini bermakna
Seseorang yang selalu tekun dan penuh semangat dalam melakukan pekerjaannya, seperti seekor semut. Yang ketiga, manusia tangguh bagaikan baja. Artinya, seseorang sangat kuat dan tidak mudah menyerah seperti sifat baja yang keras. Nah, teman-teman, ada juga puisi satu baris yang dinamakan peribahasa. Jadi, peribahasa merupakan suatu kelompok kata atau kalimat yang memiliki makna tertentu, yang berisikan kalimat kias, mencakup tentang nasihat dan tingkah laku manusia. Artinya, pesan tersebut disampaikan dalam bentuk kiasan atau tersirat, agar maknanya sampai kepada pembaca. Nah, apa saja sih fungsi dari peribahasa ini? Yang pertama, menjadi identitas seorang kaum atau individu. Yang kedua, membuat percakapan serta bahasa lisan menjadi lebih indah nih teman-teman. Jadi ada unsur estetika di dalamnya. Yang ketiga, menjadi bentuk kondisi dunia atau juga pengamatan dalam suatu peristiwa. Dan yang keempat, sebagai nasihat. Contoh dari peribahasa yaitu belum beranak sudah ditimang, maknanya belum berhasil tetapi sudah bersenang-senang lebih dulu. Contoh peribahasa yang kedua yaitu berbunyi ada gula, ada semut. Maknanya di mana ada kesenangan, di situ banyak orang datang. Nah, kenapa contoh-contoh tersebut masuk ke dalam jenis peribahasa? Karena terdapat kata-kata kias di dalamnya yang mana makna ini tidak dapat ditafsirkan dengan kamus, melainkan harus dianalisis. Nah, terdapat juga nih contoh peribahasa karya Amel sendiri. Yang pertama, air tenang menghanyutkan, air deras menuntun. Kenapa dia masuk ke dalam peribahasa? Karena tidak dapat dimaknai secara kamus. Karena bahasanya berbentuk kiasan. Peribahasa ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan kadang-kadang manusia harus siap menghadapi tantangan dan perubahan untuk mencapai kesuksesan. Peribahasa kedua yang sudah Amel buat yaitu jadilah air di daun keladi. Peribahasa ini bermakna bahwa sebagai manusia kita harus mampu menahan amarah dan melupakan kesalahan orang lain dengan penuh rasa ikhlas. Seperti air yang menetes di daun keladi dan tidak meninggalkan bekas. Peribahasa yang ketiga yaitu bunga mekar di tengah padang gersang. Peribahasa ini bermakna bahwa sebuah kebaikan dan keindahan akan selalu muncul di tempat yang tidak biasa dan munculnya di tempat yang tidak diduga-duga. Hal ini bermaksud agar kita selalu berprasangka baik. Oke, yang terakhir kita bahas terkait dengan puisi satu baris yaitu pepatah. Pepatah adalah jenis puisi yang mengandung nasihat dari orang-orang tua yang berbentuk seperti kalimat. Biasanya, pepatah ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Pepatah memiliki rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Pepatah ini memiliki isi yang ringkas, bijak, dan seolah-olah diucapkan untuk mematahkan pernyataan orang lain. Contoh dari pepatah yaitu sekali air dalam, sekali pasir berubah. Artinya, setiap kali berganti penguasa, berganti pula peraturan yang harus dipatuhi masyarakat. Contoh pepatah yang kedua, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Maknanya, membiarkan orang lain untuk terus berbicara, mencemooh, dan mempergunjingkan seseorang, tetapi tidak menghiraukannya. Biarkan saja orang tersebut berbicara sesuai keinginannya. Contoh pepatah karya Amel yaitu yang pertama, jangan menghakimi buku dari sampulnya. Makna pepatah ini, kita tidak boleh menilai seseorang berdasarkan penampilan fisik atau kesan pertama, karena isi dan potensi seseorang mungkin lebih besar daripada yang terlihat. Contoh yang kedua, bicara sedikit, pikir banyak. Pepatah ini menekankan pentingnya berpikir sebelum berbicara, sehingga kata-kata yang diucapkan memiliki makna dan dampak yang lebih besar. Contoh pepatah yang ketiga yang Amel buat yaitu, air keruh bukan tempat mencuci hati. Pepatah ini mengingatkan kita agar tidak mencari pembenaran atau solusi dari hal-hal yang buruk atau negatif. Lebih baik mencari kedamaian dan kebijaksanaan dari sumber yang bersih dan positif. Nah, dari contoh-contoh yang sudah Amel paparkan, bagaimana teman-teman dapat menyimpulkan karakteristiknya nih? Jadi Amel bantu ya. Kesimpulannya, bidal itu berdasarkan isinya biasanya mengandung sindiran,
Sedangkan kalau tamsil itu mengibaratkan sesuatu. Kalau peribahasa biasanya mengkiaskan sesuatu, sehingga tidak dapat dimaknai dengan makna kamus. Lalu kemudian kalau pepatah itu isinya untuk mematahkan pembicaraan lawan bicara. Kita lanjut ya pembahasan kita terkait dengan puisi dua baris. Jadi, puisi dua baris adalah jenis puisi yang isinya hanya terdiri dari dua baris saja. Puisi dua baris ini terdapat beberapa macam, diantaranya Carmina, Gurindam, dan Distikon. Kita bahas ya, mulai dari Carmina. Carmina dalam perkembangan karya sastra Indonesia adalah sastra lisan dalam bentuk ujaran yang masuk ke dalam kategori sastra Melayu yang berkembang pada abad ke-16 Masehi. Carmina atau yang dikenal dengan nama pantun kilat atau pantun dua seuntai adalah jenis pantun yang terdiri dari dua baris. Baris pertama pada Carmina merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Adapun pola rima persajakan akhir Carmina kecenderungannya yaitu kembar AA atau BB. Pada awalnya Carmina terdiri dari 4 baris, di mana 2 isi dan 2 sampiran. Setiap barisnya terdiri dari 4 sampai 5 suku kata, lalu dijadikan sebuah kalimat. Namun, seiring berjalannya waktu, bentuk Carmina menjadi 2 baris dan memiliki suku kata sebanyak 8 sampai 12 suku kata nih teman-teman. Biasanya, Carmina sering digunakan untuk menyampaikan teguran, sindiran, ataupun ungkapan pada seseorang dengan cara yang halus atau sopan. Nah, pertanyaannya bagaimana karakteristik dan ciri-ciri Carmina? Yang pertama, Carmina terdiri dari 2 baris. Yang kedua, kecenderungannya bersajak AA atau BB, jadi kembar nih teman-teman. Yang ketiga, baris pertama disebut sampiran. Yang keempat, baris kedua disebut isi. Yang kelima, setiap baris pada Carmina bisa terdiri dari 8 sampai 12 suku kata atau 4 sampai 5 suku kata. Yang keenam, antara sampiran serta isi tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, terkandung 2 hal yang bertentangan, yakni rayuan maupun perintah. Dan yang terakhir, pada setiap baris Carmina harus selalu diakhiri dengan tanda koma, kecuali pada baris keempat, yakni selalu diakhiri dengan tanda titik. Contoh dari Carmina yang biasa kita dengar yaitu kakek tua dipanggil abah, sikap serakah bawa musibah. Nah, pantun kilat ini atau yang dikenal dengan Carmina ini menyoroti tentang sikap serakah dan bagaimana sikap serakah dapat membawa musibah. Pesan moral dari pantun ini yaitu bahwa sifat serakah adalah sifat yang tidak baik dan bisa berakibat buruk bagi pelakunya. Nah, contoh dari Carmina yang kedua yaitu beli bensin 1 tangki, bersihkan hati dari dengki. Nah, pantun ini menggambarkan tindakan baik yang perlu dilakukan manusia, yaitu membersihkan hati dari segala rasa dengki. Pesan moralnya adalah pentingnya menjaga hati yang bersih dan bebas dari perasaan iri dengki. Nah, Amel juga sudah mencoba membuat contoh-contoh dari Carmina ini teman-teman sembari belajar. Yang pertama berbunyi, kemarin ada badai topan, jadi anak haruslah sopan. Nah, pantun ini mengajarkan kita agar selalu bersikap sopan. Yang kedua, hari ini langitnya cerah, jadi manusia tahanlah amarah. Nah, pantun ini memberi pesan kepada kita semua agar kita bisa menahan amarah dan meredam emosi di dalam diri kita. Carmina yang ketiga yang sudah Amel buat berbunyi, sapi jantan, sapi betina, suka berbohong masuk neraka. Nah, pantun ini menekankan bahwa kebohongan itu adalah sifat yang buruk dan mengakibatkan seseorang mendapatkan dosa hingga masuk neraka. Selanjutnya kita bahas gurindam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan bahwa gurindam adalah sajak yang terdiri dari 2 baris yang berisi petuah atau nasihat. Biasanya
baris pertama berisikan masalah perihal ataupun sebab, sedangkan baris kedua berisi jawaban atau akibat dari permasalahan tersebut. Berdasarkan sejarahnya, gurindam pertama kali dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh dari sastra Hindu. Gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam yang berarti perumpamaan. Ciri-ciri gurindam yaitu yang pertama, memiliki 2 baris setiap baitnya. Yang kedua, setiap baris saling terkait satu sama lain dan memiliki hubungan sebab akibat, serta bersaja atau rima AA, BB, CC, dan seterusnya. Lalu yang kemudian, isi gurindam berada pada baris kedua, dan yang terakhir pada isi gurindam biasanya berisikan kata-kata mutiara, filosofi hidup, dan nasihat-nasihat atau pesan moral. Nah, contoh gurindam yang terkenal di Melayu Riau bahkan di Indonesia yaitu Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Nah, di sini Amel memaparkan pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan setiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh dimenyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi, yang ada baik sedikit budi. Maknanya, kita diminta untuk mencari seorang sahabat yang setia dan dapat membantu kita, mencari guru yang serba tahu dan tidak menyembunyikan hal-hal buruk, mencari istri yang patuh dan berbakti, mencari teman yang setia di saat kita senang maupun susah, mencari pengikut, pembantu atau budak yang baik untuk diambil. Amel juga sudah membuat contoh dari gurindam ini karya Amelia Putri. Carilah olehmu induk semang, bila susah dapat menumpang. Makna dari gurindam ini yaitu apabila kita pergi ke suatu daerah, hal yang utama yang perlu kita cari dan butuhkan adalah induk semang, agar ketika kita kesusahan memiliki tempat untuk mengadu dan meminta bantuan. Nah, gurindam yang kedua yang sudah Amel buat yaitu jika orang menggilai dunia, pasti hidupnya akan binasa. Makna dari gurindam ini yaitu jika seseorang atau manusia terlalu mencintai atau terlalu terpaku pada hal-hal duniawi dan material, maka kehidupannya bisa berakhir dengan kehancuran atau kerugian. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan spiritual ataupun moral dan agama. Oke, yang terakhir kita bahas terkait dengan puisi 2 baris distikon. Jadi, distikon merupakan jenis puisi baru yang terdiri atas 2 baris atau yang dikenal dengan sajak 2 seuntai. Contoh distikon yang sudah Amel buat yaitu ada 3. Yang pertama berjudul Di Bawah Terik Matahari karya Amelia Putri. Puisi ini berbunyi, di bawah terik matahari kami bekerja keras, mencari rupiah dalam keringat dan usaha. Makna puisi ini yaitu menggambarkan manusia yang bekerja keras untuk mencari rupiah agar dapat memenuhi kebutuhannya. Contoh distikon yang kedua yaitu berjudul Ayah. Di bahu ayahku temukan perlindungan, kasih dan kebijaksanaan dalam setiap langkah. Puisi ini menggambarkan hubungan yang erat antara seorang anak dengan ayahnya, di mana sang ayah selalu memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang, dan bijaksana dalam bertindak. Contoh distikon yang ketiga yaitu berjudul Aku Diriku, karya Amelia Putri. Di dunia kataku bermain. Dalam pikiran, dunia tak terbatas menjelajah. Puisi ini menggambarkan seorang penulis yang mengekspresikan dirinya melalui kata-kata. Dalam pikirannya, ia mampu menjelajahi dunia imajinasi untuk menciptakan sebuah karya sastra. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Seterusnya kita akan kembali lagi dengan video-video yang tidak kalah menarik. Jadi teman-teman tonton kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.